sifat. Jadi namun ada orang yang berjenis kelamin perempuan, jiwanya kerijal-rijalan, rijal, jadi yakin, tepat, mampu memanage, mampu mengelola, mampu mengkader. Itu adalah sifat-sifat rijal. Maka posisi orang tersebut diberikan tempat untuk memberikan gagasannya, untuk menyampaikan ide-idenya atau pikirannya demi kemaslahatan. Karena di sini dijelaskan manusia itu menjadi rahmatan lil alamin, tidak bicara rijal atau nisa, harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam? Ya, artinya wanita pun kita lihat saat ini ya, tidak sedikit wanita itu di rumah tangga lebih cepat mengambil tindakan, mengambil keputusan. Ibu-ibu saja, walaupun dia wanita, tapi sifatnya rijal, mampu memutuskan. Nurrahim. Nih, sahabat semua, saya ikut atau turut menanggapi pandangan masyarakat tentang Al-Zaitun ya, dan ada beberapa menurut banyak atau sebagian orang paham yang diterapkan, yang diwujudkan di Ahmad Al-Zaitun itu adalah tuduhan daripada sebagian masyarakat sesat. Nah, jadi saya berpandangan begini teman. Kita lihat dulu dari pandangan masyarakat. Yang pertama yang dilihat yang menyimpang itu adalah satu mengenai azan yang tidak lazim yang digunakan oleh masyarakat ya, khususnya bermazhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Azan ya, kalau saya berpandangan itu dari pemahaman pengetahuan saya berfungsi atau kemanfaatannya itu untuk memanggil jamaah yang ada di sekitar masjid ataupun yang sampai kepada jangkauan suara tersebut. Adapun mengandung makna panggilan, artinya tentu yang dihadap atau yang dipanggil itu menghadap kepada jamaah, karena jamaah itu yang dipanggil. Itu adab atau tata cara yang baik menurut saya, itu yang dilakukan Al-Zaitun luar biasa. Yang kedua, dengan nada yang tajwid, sesuai dengan tajwid, itu yang di Al-Zaitun ya, sesuai dengan tajwid, itu luar biasa. Dan tidak melantun dalam artian atau boleh atau tidak boleh itu kan pilihannya. Sama kalau kita mengajak atau memanggil orang, mari kita menuju kemenangan gitu. Itu kalau kita maknakan ke dalam bahasa Indonesia, itu makna-makna salah satu ya, kemenangan atau kebahagiaan atau apalah gitu. Itu salah satu seperti itu. Ayo kita sholat, contoh itu ya, itu contoh. Sebenarnya ayo kita sholat dulu, baru kita kemenangan. Kalau di hayal sholat hayal falah kan. Jadi padahal melebihi tajwid harokatnya itu ya, jadi melampaui kalau menurut pandangan saya. Dan itu kita tidak bisa menyalahkan orang per orang, itu kan itu pandangan dan paham bagi masing-masing orang ini memilih yang mana yang menurut daripada orang itu baik. Terlepas daripada dalil mana yang digunakan, itu menurut pandangan paham masing-masing. Saya kira seperti itu, saling menghargai. Dalil itu kan argumentasi, artinya makna daripada dalil. Dalil argumentasi dari rujukan dari si imam atau ulama ini, itu yang digunakan. Itulah disebut dengan mazhab tadi. Mazhab itu kan cara atau hasil pikiran atau pandangan seseorang, atau metode-metode yang ditempuh oleh orang-orang tertentu, itu mazhab. Makanya ada di situ ada mazhab Soekarno, atau itu metode atau cara Soekarno yang digunakan dalam hal apa gitu. Apakah itu menyelimpang? Ya, di sini kan punya kebebasan, di negara Indonesia itu memiliki kebebasan untuk menjalankan selagi itu tidak membawa satu kemudaratan. Baik, karena Soekarno juga mengajarkan banyak hal-hal yang baik dan pandangan yang luar biasa. Beliau adalah pendiri daripada salah satu pendiri daripada negara Republik Indonesia itu. Seperti itu. Nah, begitu kalau kita ada pandangan masalah azan itu tadi.
Terlepas saya bilang bahwa Anda memiliki pandangan yang berbeda, itu berbeda pandangan. Dari 4 metode pemahaman atau 4 pandangan imam-imam terdahulu, baik itu Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki dan segala macam itu, mereka di dalam menentukan sesuatu tuh banyak tidak kesamaan pandangan. Ada berbeda pandangan dalam menggali Quran atau menetapkan hukum segala macam. Tapi di situ tidak menghujat bahwa ini sesat atau ini tidak benar, atau karena mereka punya argumentasi masing-masing atau dalil masing-masing menurut rasional mereka berpikir melalui penggalian Al-Quran. Itulah Islam. Nah, Islam itu mengandung makna atau pengertian ya damai. Arti Islam itu selamat. Kedamaian dan keselamatan itulah acuan mereka untuk mencari keilmuan itu tadi, dengan tujuan mencapai satu kedamaian atau keislaman kalau bahasa Arabnya. Kalau orang sebetulnya, kalau saya berpikir ya, kalau orang berpikir bahwa negara Islam itu ada yang takut, itu berarti takut kepada negara yang selamat atau negara yang damai. Bagaimana mewujudkan negara yang damai? Terlepas daripada ideologinya ya. Ideologi kita adalah dalam mewujudkan negara yang damai itu tadi berideologi Pancasila, dan itu sudah final di situ. Nah, tinggal kita menerapkannya. Ideologi berketuhanan yang Maha Esa. Di dalam itu, dalam berketuhanan itu kita diberikan kebebasan dalam menganut kepercayaan dan keyakinan seluas-luasnya oleh undang-undang. Nah, seperti itu. Kalau kita takut bahwa kita dirusak, agama kita dirusak dalam artian takut bahwa banyak yang ikut paham ini, maka kuatkan paham kita kepada rasional dan relevan kepada posisi di era yang milenial ini. Masuk akal, dan masyarakat saat ini sudah sangat cerdas. Masuk akal apa ini sudah dapat diterapkan. Contoh, pada masanya ada ketetapan beberapa mazhab atau metode berpikir orang pada masa dulu atau cara berpikir orang masa dulu, imam-imam. Ada yang mengatakan bahwa yang dalam membersihkan gigi, contoh, itu menggunakan siwak yang terbaik. Itu pada masanya. Itu pada masa itu relevan. Jadi gitu. Lalu bagaimana pandangan untuk masa saat ini seperti itu? Dengan munculnya pengetahuan ulama masa modern abad 21 ini, ulama itu kan orang yang cerdas, orang yang berpikir. Itu ya. Ya, itu orang berpikir untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat. Tidak bicara suku atau apa segala macam, tapi kepentingan untuk umat manusia. Makanya manusia yang baik adalah manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, kan gitu, ada bicara gitu kan. Sebaik-baiknya manusia dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain, kan gitu. Nah, itu kan Quran juga bacaan gitu. Itu tujuannya nanti salam atau selamat atau damai atau keislaman, itu tujuannya. Nah, sekarang makanya kita untuk tidak dangkal dalam memahami makna itu tadi. Jadi begitu kalau untuk kita alihkan ke tentang itu yang pertama ya, yang dipertanyakan oleh sebagian sahabat tentang azan. Itu pandangan saya ya. Semoga ada keilmuan dari sahabat yang lebih baik untuk memberikan pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya, qala Rasulullah fil Quran Nil Karim, kan gitu. Jadi ada juga yang berbeda pandangan tentang ini. Disinilah keleluasaan kita memahami Al-Quran. Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Tidak bicara masalah Al-Quran itu petunjuk bagi hudalil mukminin, hudalil muslimat, atau hudalil mukminin atau hudalil mukminat saja. Tapi hudalin nas, petunjuk dan pedoman bagi seluruh manusia untuk menggali Quran itu. Yang kalau menurut pendapat saya sendiri, di surat Al-Mursalat ayat 50 itu bahwa Fabi ayyi hadisi itu, yang dimana terjemahnya oleh Depak itu dijelaskan di situ kan, kalau di teksnya itu Fabi ayyi hadis, tapi diterjemahkan oleh Depak yaitu Al-Quran ini. Semestinya hadis ini
Karena bacaan Arabnya demikian. Nah, di situ aja perbedaan pandangan, cara Depak menerjemah ya begitu. Tapi kalau pandangan saya, Al-Quran itu hadis. Karena Pabi ai hadis. Jadi di sini dijelaskan innahu laqaulu rasulin karim. Jadi innahu di sini sesungguhnya, yaitu merujuk kepada Al-Quran, maksudnya itu menjelaskan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran laqaulu, benar-benar perkataan, qaul. Qaulu Rasul. Jadi perkataan Rasul. Nah, jadi itu. Jadi innahu laqaulu rasulin. Jadi benar-benar perkataan Rasul Karim, jadi yang mulia. Jadi seperti itu sahabat. Nah, ini juga penjelasannya seperti itu. Jadi artinya di sini ya betul bahwa Al-Quran itu betul-betul perkataan daripada Rasul. Oke. Jadi itu penjelasan mengenai tentang bahwa Quran itu ucapan Rasul gitu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu ada pengertian daripada masyarakat lagu Salom atau lantunan Salom alaihim gitu ya. Alaihim sebenarnya, alaihim kalau nggak salah gitu. Itu saya berpendapat saja. Silakan, karena kita menggunakan rasional kita, rujukan kita itu ya bagi orang-orang yang berpikir, kata Allah. Jadi kita minta berpikir juga, bukan sekedar punya rujukan yang bersanad menurut keyakinan kita masing-masing, tapi Allah juga meminta kita untuk berpikir juga dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka orang yang tidak mengerti, karena dia tidak berpikir, tidak menjalankan pemikirannya. Dan relevan atau tidak dengan apa yang kita ucapkan dengan realita di masyarakat, itu bisa kita jadikan rujukan. Kalau mendapat pendapat saya, memang tidak semua pemikiran itu bisa jadikan rujukan, tapi apabila ini kita pandang secara umum bahwa ini masuk akal, maka itu bisa jadikan rujukan. Jadi seperti itu. Nah, Salam alaihim, salam alaihim. Nah, itu sebetulnya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa Nabi Ibrahim. Nah, tidak ubahnya ya kita berbahasa ya keselamatan buat kamu, kita mendoakan orang gitu. Di dalam lantunan lagu Salam alaihim tersebut tidak ada yang jelek-jelek, menghancurkan, mengajak menghasut orang atau sifatnya fitnah segala macam. Itu tidak, jauh sekali. Taruhlah saat ini begini teman-teman, ada lagu orang Sunda tapi baik berdoa, atau bacanya itu di dalam itu ada bentuk doa-doa, atau lagu orang Jawa berbentuk doa-doa dinyanyikan di pesantren contoh. Tidak usah kita ngomong bahasa Ibrani lah, karena nanti takutnya masih ada kesinggungan bahwa tidak menerima bahasa Ibrani. Oke. Ada kan lagu itu bahasa Jawa gitu. Tapi di dalam bahasa Jawa itu ya doa dilakukan di pesantren, contoh gitu. Tapi itu merupakan doa. Itulah kemerdekaan kita berpikir bahwa itulah bahasa, teman-teman. Jadi tidak ada soal menurut saya. Orang kasidah aja ya biasa dia nyanyi-nyanyi. Ya menurut ada yang bersalawat, ada yang untuk mendoakan, ya segala macam, mendoakan saling sesama umat manusia itu, atau lagunya sifatnya mengingatkan umat manusia untuk berbuat baik, kan seperti itu. Nah, inilah kemerdekaan kita di abad milenial atau abad 21 ini, untuk betul-betul berpikir dan selalu ingin belajar. Nah, selanjutnya yang keempat ialah mengenai khutbah Jumat yang akan dilakukan oleh pihak
apa namanya, nisa atau putri ya. Memang betul di dalam Al-Qur'an itu, kalau tidak salah Quran sih, kalau salah menjelaskan begini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan atau wanita. Kita tahu wanita itu adalah kita lihat simbol daripada kelemahan ya, maksudnya lemah lah, lebih, karena laki-laki itu lebih gagah ketimbang perempuan. Itu adalah secara lahiriah atau sifat. Kita bicara masalah lahiriah dan sifat, tidak bicara, mohon maaf, jenis kelamin. Jadi pandangan saya mengenai bahwa rijal, kita memahami rijal dulu. Rijal atau pria itu memiliki sifat di mana seorang rijal, pertama, bijak dalam berpikir, ketepatan dalam mengambil sikap, tepat, yang kedisiplinan yang lebih tinggi. Itulah sikap-sikap salah satu rijal. Yang kedua, bertanggung jawab. Salah satunya, mungkin ada salah dua tiliganya gitu. Itulah sikap dan sifat seorang rijal. Tapi kita lihat ada yang di luar sana, kita lihat dia itu semestinya rijal, tapi memiliki sikap yang tidak seperti rijal. Jadi maksudnya begini, dia semestinya rijal di dalam jenis kelamin, ya iya rijal, tetapi sikapnya lemah, tidak bisa memberikan keputusan atau tidak tanggap tentang satu keadaan. Terus yang kedua, tidak cerdas, ya lemah lah. Itu daripada sifat. Jadi, namun ada orang yang berjenis kelamin perempuan, jiwanya kerijal-rijalan. Rijal, jadi yakin, tepat, mampu memanage, mampu mengelola, mampu mengkader. Itu adalah sifat-sifat rijal. Maka posisi orang tersebut diberikan tempat untuk memberikan gagasannya, untuk menyampaikan ide-idenya atau pikirannya demi kemaslahatan. Karena di sini dijelaskan manusia itu menjadi rahmatan lil alamin, tidak bicara rijal atau nisa, harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam? Ya, artinya wanita pun kita lihat saat ini ya, tidak sedikit wanita itu di rumah tangga lebih cepat mengambil tindakan, mengambil keputusan. Ibu-ibu saja, walaupun dia wanita, tapi sifatnya rijal, mampu memutuskan, cepat tanggap, bijaksana. Banyak ibu sekarang di majelis taklim aja, ibu-ibu, bukan majelis taklim untuk wanita aja, pria juga banyak ibu-ibu yang memberikan fatwanya atau keilmuannya kepada kaum yang sifat secara jenis kelaminnya dia pria, tetapi dia memberikan pandangan. Itu tidak sedikit. Sekarang aja kita lihat, mohon maaf ya, kayak Bu Mega saja, berapa pria yang dipimpin, dia memimpin. Itulah rijal, jiwanya yang rijal, pandangannya yang rijal, yang laki-laki. Karena rijal itu adalah mensifati sifat yang kenapa? Wah, laki-laki sekali sifatnya, bukan bicara jenis kelaminnya. Itu, maka mereka punya hak yang sama, karena harus begitu. Karena wanita di zaman milenial ini sudah selayaknya kita berpikir lebih merdeka lagi, memberikan hak bagi semua kaum, baik pria maupun wanita, dalam memberikan pandangan dan gagasannya, ilmu pengetahuannya, sehingga kita semua menjadi bermartabat. Itu pandangan menurut pendapat saya. Lah, terlepas apakah Al-Zaitun tadi atau Syekh Apanjing bilang tadi berpikir bahwa ini tersesat, itu pandangan beliau yang mendalam menggali Al-Quran itu ya begitu.
selayaknya memposisikan wanita, memposisikan manusia. Seperti itu selayaknya. Itu cara beliau dalam menggali Quran. Lah cara Anda ya silakan. Itu pandangan beliau itu tidak tersesat karena itu yang terbaik menurut beliau. Lah selepas itu kalau Anda mandang dia tersesat, menjustisi, menghukum, memvonis bahwa beliau tersesat, tapi beliau tidak memandang bahwa cara Anda yang sudah masih lama terus begitu tuh tidak memandang bahwa Anda tersesat. Iya, beliau tidak memvonis Anda tersesat, tapi dia selalu berjalan. Beliau memprogram bahwa menggali Quran itu begitu. Karena bukan satu dua mazhab yang menggali Al-Quran itu yang berbeda pandangan. Banyak. Begitu juga ulama masa modern. Saya ingin menegaskan kepada sahabat semua, jangan hanya mengambil rujukan dalam bertindak itu hanya dari para ulama pada masa lampau saja, lalu merendahkan ulama-ulama masa kini untuk kita jadikan sebagai rujukan berpikir, bertindak, sehingga merdeka dalam keimanan kita. Dan yang kedua, jangan memaksumkan ulama-ulama tertentu. Karena menurut Al-Ghazali, jika datang dari Allah dan Rasulnya, ambil seluruhnya, kata Imam Al-Ghazali. Jika datang dari sahabat, ambil sebahagian, tinggalkan sebahagian. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Tapi jika datang dari para ulama, jangan. Kalau nggak salah, apa katanya? Ya, hum rijal, nahnu rijal. Yaitu tadi, dia punya pandangan, ya kita juga bisa berpandangan. Lah, kita adu nanti dalam penerapannya, kemanfaatannya, pandangan itu. Bukan adu untuk ini, adu dalam artian karena fastabiqul khairat itu berlomba-lomba kita. Mana yang terbaik dalam mempraktekkan pandangan itu tadi. Di situ kebebasan kita menggali Al-Quran. Jadi kita tidak boleh membelenggu dia harus ikut cara saya, bahwa pandangan saya ini yang terbaik. Dia begitu. Nanti kita lihat penerapan. Oh ternyata azan yang begitu. Kenapa? Duduk dikasih kursi dan segala macam. Yang kedua, mereka pakai jas, tidak menggunakan sarung, pakai dasi. Karena pandangan Az-Zaitun menurut saya, mereka berpikir bahwa Allah itu, kita memang pandang bahwa Allah itu seperti pandangannya dulu-dulu saja gitu. Allah memberikan kita keilmuan untuk bisa rapi, berdisiplin pakaian. Dengan keilmuannya kita harus memberikan di hadapan Allah itu rapi, karena dengan ilmunya sudah diserahkan kepada kita untuk bisa membuat jas, bisa menggunakan sepatu, kaos kaki. Yang penting tidak najis. Tempat yang paling bagus kita menghadap Allah pakai kursi. Kan zaman dahulu memang tidak segitu banyak pabrik kursi yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, coy. Jadi pada masa ini kita di tempat majelis, tempat kita bersujud kepada Allah itu memang harus rapi semestinya. Kalau bisa pakai sofa satu-satu, AC semua ada, suaranya cukup lantang, kedengar sampai ke belakang. Terus pakai dasi kita menghadap Tuhan. Menghadap presiden aja kita rapi kok. Nah, dikasih baris-baris tidak ada persoalan. Yang penting hati kita kepada Allah. Semoga itu yang terbaik kita terima. Jangan kita berpandangan dengan kita menginjak kaki yang berdepet-depetan itu. Itulah yang paling benar. Itu pandangan Anda, ya silakan. Walaupun ada istilah subakum apa tuh. Tapi kalau menurut beliau menyatakan, yaitu Syekh Abdus Samad Gemilang itu menjelaskan, berluas-luas ini di dalam majelis. Majelis itu ya bukan majelis taklim atau majelis itu majelis zikir saja. Majelis sholat juga ada mana-mana majelis, tempat kita bersolat atau seperti itu. Jadi makanya kita jangan mensekat-sekat pemikiran kita, sahabat semua. Jadi itu ya. Yang selanjutnya, ya, ada tuduhan masyarakat yang
sering viral juga, yaitu mengenai adanya NII atau Negara Islam Indonesia. Kalau saya berpikir di negara yang sangat modern saat ini, dan isu itu sudah lama sekali ya, hampir 20 tahun yang lalu bahkan lebih ya. Menurut saya juga tahu tepatnya sebab apa. Saya pernah dengar dulu juga di televisi. Negara Indonesia itu sudah disiplin tentang militer dan hukumnya. Tidak mungkin bisa ada celah bagi orang, apalagi sudah pernah tercium ada ini di masyarakat. Dan intelijen pasti sudah mulai menyusup. Tidak mungkin dibiarkan. Orang sekarang yang teroris yang dulu berapa orang itu, dimanapun di tengah hutan pun itu dapat ditembak. Karena informasi itu, intelijen itu jangan Anda sepelekan gitu. Jadi maksudnya kehebatan intelijen Indonesia itu jangan Anda sepelekan. Walaupun menurut Anda ada orang nggak gampang juga menurut saya sananya Al Zaitun untuk mempengaruhi seseorang yang berpangkat situ. Apa keuntungan mereka, apa yang mereka dapatkan? Keuntungan apa bagi banyak orang? Kan bukan satu orang, 2 orang yang datang ke sana. Dan hanya untuk pusat pendidikan. Itu yang logis aja kita. Kalau menurut sahabat saya ya. Itu enggak gampang. Yang saya takutkan, yang berkeliaran di masyarakat itu mengambing hitamkan saja ke sana. Uangnya ya buat kepentingan orang tertentu saja di sekitar itu, kalau yang menurut saya. Yang kedua, hanya cari konten saja. Contoh kemarin itu siapa itu? Yang sampai di TV One juga. Apa di situ? Menjelaskan sampai ada orang dibolehkan berzina, dibebaskan mencuri. Barang mustahil lah kalau menurut pendapat saya. Zaitun itu saya pernah lihat di YouTube, beliau itu alumni Gontor, bukan sebentar. Bahkan dia pernah saya lihat ikutin tuh pernah bercerita bahwa beliau itu yang ngajar langsung itu adalah pendiri itu, kalau nggak salah, pendiri dari Gontor, kakek daripada yang sekarang menjadi pemilik atau pemegang pertama daripada pesantren Gontor itu. Ya sekarang yang memegangnya adalah cucunya. Kakek dari itu yang ngajarin saya itu. Jadi ilmunya bukan kaleng-kaleng gitu pengetahuannya. Dan beliau itu sudah profesor, doktor, dan pemahaman tentang hadis dan Al-Quran itu ya bukan kaleng-kaleng juga pengetahuan. Sekarang tinggal kita. Makanya jadi beliau menurut saya sih meminta kita merdeka pikir dan ilmu itu. Dan satu lagi merdeka ruh kalau nggak salah. Dan itu kita merdeka tuh bukannya merdeka kita terjajah dalam artian jasad kita yang dijajah untuk bekerja rodi, bukan itu maksudnya. Jadi terjajah itu pemikiran kita terbelenggu kepada satu pemahaman, terbelenggu kepada satu rujukan metode berpikir oleh satu imam, saya tahu gitu. Dan ini adalah kemerdekaan yang mestinya kita bebas. Oh iya, zaman dulu juga begitu. Antara ada yang pengikut Hanafi dan Syafi'i, ada yang Hambali dan Maliki. Itu kan mereka bebas untuk memilih yang mana. Bukan berarti bahwa yang 4 itu yang paling benar. Tidak begitu juga dalam memaksumkan bahwa 4 mazhab itu yang paling benar. Mereka aja sudah ada perbedaan paham, 4 itu nggak sama paham. Jadi begitu. Pahamnya tidak sama, pandangannya tidak sama, metode berpikir mereka tidak sama, dan itu dapat diterima. Loh, apabila datang metode baru, kita pikirkan dulu, oh metode ini kemanfaatannya apa gitu. Saya kira begitu. Jadi nggak gampang kita menjustis bahwa orang itu tersesat atau tidak tersesat. Yang kita khawatirkan cara pandangan kita yang tersesat memahami apa yang hendak orang itu mewujudkan, apa yang dia anggap benar dalam mengkaji Al-Quran. Saya kira ini pandangan saya dari pertama tadi azan, yang kedua qala Rasulullah, yang ketiga
ucapan salam. Yang keempat ada khutbah Jumat tentang rijal dan nisa. Yang kelima tentang EDI ya. Saya kira itu teman-teman, itu pandangan. Dan Anda berhak memiliki pandangan. Oh saya enggak, dalil Anda kuat bahwa ini bla bla. Ya nanti kita uji dalil Anda itu. Apakah hanya berdalil kepada satu imam yang saya bilang tadi, dan bahkan imam itu sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya, mohon maaf ya, ini saya dapat dari Buya Sakur yang menjelaskan bahwa dia menjelaskan bukan pernyataannya Buya, tapi Buya mengambil daripada pernyataan daripada imam-imam terdahulu juga, yaitu para ulama dan imam-imam itu sendiri, apakah Hanafi, Hambali atau Syafi'i itu. Silakan Anda cek di Google atau di YouTube-nya oleh Buya Sakur ya. Beliau menjelaskan bahwa kata ulama terdahulu bahwa sesungguhnya fikih itu udhunun, udhunun ya. Jadi masih merupakan dugaan. Kenapa kok bisa dinyatakan bahwa itu fikih itu merupakan dugaan? Dugaan itu ya pandangan mereka dalam memahami pemikiran tentang Al-Quran itu, dalam jalan Al-Quran gitu. Pandangan mereka, si imam ini berbeda berpandangan tentang contoh menetapkan sedekah. Yang ini berbeda dalam menetapkan sedekahnya, tidak sama dengan imam satunya gitu. Itu adalah pandangan. Masih dugaannya, kalau seandainya bukan dugaan dan pasti satu unsur, satu pipa, jalurnya satu, tidak akan banyak ada empat jalur. Karena itu merupakan pandangan dan cara pandangan mereka imam itu masing-masing, maka ada 4 pandangan dalam menerapkan satu atau menetapkan satu hukum. Jadi begitu teman-teman. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.